اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali kajian online dari pembahasan kitab Khulasah Ta'zimul Ilm karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di mana ini adalah pertemuan yang terakhir insyaallah taala dari pembahasan buku ini, yaitu poin yang terakhir, poin yang ke-20, Al-Ma'qid Al-Ishrun, poin yang ke-20, di mana pada poin yang terakhir ini beliau akan menjelaskan tentang berharganya waktu itu. Ya, beliau berikan judul Hifdzul Waqti fil Ilmi, menjaga waktu di dalam ilmu, penjagaan waktu di dalam ilmu. Nah, di mana waktu adalah perkara yang sangat berharga bagi para penuntut ilmu. Oleh karenanya hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun di zaman kita terlalu banyak perkara-perkara yang membuat waktu kita tersia-siakan begitu saja. Terlalu banyak perkara-perkara yang membuat waktu kita habis. Nah, untuk hal yang sia-sia, untuk bermain-main. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan yang namanya waktu ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu. Nah, di mana para ulama menyebutkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu itu. Maka tatkala Allah bersumpah dengan waktu, maka ini menunjukkan betapa berharganya waktu itu. Oleh karenanya sangat banyak kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu subuh, wal fajri was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu sore, wal asri. Menurut penafsiran sebagian ulama tentang makna al-asr, yaitu waktu sore. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupinya. Maka sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargai waktu ini. Nah, oleh karenanya benarlah ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, kata beliau. Kalau kamu tidak menebasnya, maka dia akan menebasmu. Artinya, kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu yang akan menjadi hujjah bagi kita, yang justru akan mencelakakan kita, wal'iyadzubillah. Nah, maka seorang penuntut ilmu, dari pengagungan dia kepada ilmu, dia sangat menghargai yang namanya waktu.
Dan dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang sia-sia, untuk bermain-main. Nah, dan dia akan maksimalkan waktunya ya sebaik mungkin, tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang sia-sia. Nah, di sini beliau sebutkan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu fi Saidi Khatirih. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir, kata beliau, yambaghi lil insani ay ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbatin. Kata beliau, hendaknya, selayaknya bagi seorang manusia untuk mengetahui kemuliaan waktu dan betapa berharganya waktu itu. Maka jangan sampai dia menyia-nyiakannya dalam perkara yang tidak mendekatkan dia kepada Allah, walaupun hanya sesaat. Nah, wa yuqaddimu fihi al-afdal fal afdal minal qawli wal amal. Hendaknya dia mendahulukan mana yang lebih utama untuk dia kerjakan, kemudian yang paling utama setelahnya, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Nah, kemudian beliau berikan contoh bagaimana para ulama menghargai waktu itu. Kata beliau di sini, wa min huna azumat riayatul ulama'i lil waqti. Dan dari sini betapa agungnya perhatian para ulama terhadap yang namanya waktu. Hatta qala Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz, sampai-sampai salah seorang imam yang bernama Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz, beliau pernah berkata, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, aku tidak pernah menyia-nyiakan umurku walaupun sesaat untuk melakukan hal yang sia-sia atau untuk bermain-main. Ya, aku tidak pernah di dalam umurku menyia-nyiakan waktuku walau hanya sesaat untuk melakukan hal yang sia-sia atau untuk bermain-main. Nah, ini para ulama betapa mereka sangat menghargai yang namanya waktu itu. Ya, karena modal terbesar manusia hidup di dunia adalah umurnya, dan umur itu adalah waktu yang berjalan. Ya, waktu yang terus berjalan di dalam hidupnya. Maka itulah modal utamanya yang dia hidup di dunia ini. Dari sanalah dia bisa menggapai kemuliaan setinggi-tingginya, atau justru akan menjerumuskan ia ke dalam jurang kenistaan wal iyadu billah. Nah, wa qala Abul Wafa Ibnu Aqil. Kemudian di sini beliau nukilkan ucapan Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, salah seorang imam dari madhab Hambali, alladhi sannafa kitabal funun fi samanimi'ati mujallad. Yang beliau ini tercatat dalam sejarah, beliau mengarang kitab yang judulnya Al-Funun, ya, fi samanimi'ati mujallad, dalam 800 jilid. Nah, sampai tercatat dalam sejarah Imam Ibnu Aqil ini, dalam sejarah Islam beliau yang paling banyak menulis dan menghasilkan karya tulis, sampai 800 jilid. Ya. Dan tidak ada ulama yang seperti itu. Nah, sebelum ataukah sesudah beliau rahimahullahu ta'ala, sampai bisa mengarang 800 jilid. Bukan jumlah yang sedikit tentu saja. Ya. Nah, kenapa Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala bisa menghasilkan karya tulis sampai sebanyak itu? Ya, apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau jadikan untuk waktunya sampai bisa menghasilkan karya sebanyak itu? Beliau pernah berkata,
inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Kata beliau, sesungguhnya aku tidak menghalalkan untuk diriku aku menyia-nyiakan umurku walaupun hanya sesaat. Artinya tidak halal bagiku untuk melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam umurku walau hanya sesaat. Walau hanya sesaat. Ini beliau rahimahullahu taala. Nah, wa balagat bihimul halu ayyuqra alaihim halal akli. Bahkan sampai-sampai kondisi ini, yakni saking mereka menghargai yang namanya waktu, ya, sampai ada di kalangan mereka yang ketika mereka makan, mereka ingin dan minta dibacakan, ya, kitab ilmu kepadanya. Beliau sedang makan, ya, karena ingin menghargai waktu itu untuk ilmu, sedang makan pun, ya, beliau minta ada muridnya atau, ya, seseorang yang beliau tunjuk untuk membacakan suatu buku kepada beliau dalam kondisi makan ini. Nah, bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan ada di antara ulama, ya, yang mereka minta dibacakan buku, minta dibacakan kitab supaya ilmu terus masuk walaupun mereka berada di dalam kamar mandi. Subhanallah. Nah, ini tentunya bukan bentuk gulu yang seperti ini, bukan bentuk berlebih-lebihan, tetapi demikianlah para ulama itu, saking mereka sangat menghargai yang namanya waktu itu. Makanya hal ini pernah disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di mana beliau meminta agar seseorang membacakan buku atau membacakan kitab kepada beliau dan beliau berada di dalam kamar mandi tatkala itu. Dan juga disebutkan dari Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Daud, saking beliau menghargai waktunya, ketika beliau masuk kamar mandi, ya, beliau minta kepada anaknya supaya membacakan kitab, supaya di kamar mandi pun beliau bisa menyerap ilmu itu. Subhanallah. Nah, ini para ulama kita rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ketika dalam kondisi demikian saja mereka tidak mau melewatkan waktunya tanpa ilmu, apalagi di kondisi-kondisi yang bukan pada saat itu, tentu sangat luar biasa penghargaan mereka kepada yang namanya waktu. Nah, makanya dari para ulama tersebut, mereka lebih rela untuk kehilangan, ya, uang-uang mereka, harta-harta mereka, ketimbang mereka harus kehilangan waktu. Ya, sampai pernah disebutkan oleh para ulama terkait dengan perkara ini, ada salah seorang alim, salah seorang penuntut ilmu, ya, di masa itu, ada tatkala beliau menulis, ya, bersama kawan-kawannya, mendikte dari gurunya, menulis dari gurunya. Gurunya membacakan hadis, dia pun menulis bersama kawan-kawannya yang lain. Nah, dan dimaklumi waktu itu yang namanya kolam itu, yang namanya pena itu sangat berharga dan sangat jarang, ya, didapatkan. Artinya sulit, tidak seperti zaman sekarang ini. Ya, jadi disebutkan bahwa beliau menulis dari gurunya, ternyata di tengah menulis penanya patah, tidak bisa menulis. Nah, ya, tapi ya, lihat bagaimana, karena beliau sangat menghargai waktu, tidak mau ketinggalan dari sang guru ini, beliau langsung, ya, mengatakan kepada kawan-kawannya yang lain, ya, al-qalam bidinarin, kata beliau, siapa yang mau jual penanya dengan harga 1 dinar, saya beli. Nah, harga satu pena 1 dinar. 1 dinar itu kalau dikonversikan ke uang sekarang dengan emas, itu sama dengan 4,25 gram emas, harga 1 pena. Nah, sampai disebutkan karena seperti itu, akhirnya, ya, fatatoyaratil aqlam, pena-pena itu berterbangan, ya, kepada alim tersebut, ya, ingin berlomba-lomba siapa yang dulu dapat, ya, 1 dinar tadi. Nah, ya, kenapa sampai beliau melakukan itu? Ya, karena sangat menghargai waktu tadi. Beliau tidak ingin ketinggalan dari, ya, hadis yang
diimla oleh gurunya untuk dia tulis. Subhanallah. Sampai tidak sadar ini, ya sudah, apa namanya, biar saya beli satu pena harganya 1 dinar, 4,25 gram emas. Ya, kalau sekarang mungkin sekitar 4 jutaan lebih harga satu pena itu. Nah, ya bukan segitu sebenarnya harganya, bukan segitu. Tapi ya karena beliau ingin segera dapat pena itu, akhirnya beliau tawarkan seperti itu. Subhanallah. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana ya para ulama terdahulu sangat menghargai yang namanya waktu itu. Nah, ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sangat banyak ya kisah-kisah para ulama terkait masalah ini, ya. Juga disebutkan dari apa namanya salah seorang syekh, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari Damaskus. Nah, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala pernah ketika beliau melewati beberapa orang yang dia ya kalau sekarang berada di warung, di kafe, ya, ketawa ketiwi di sana, nah, atau sedang nonton film atau TV atau apa, beliau melihat keadaan tersebut, beliau berkata-kata, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala, andaikan waktu mereka itu bisa dibeli, niscaya saya akan membelinya. Ya. Subhanallah. Andaikan waktu mereka itu bisa saya beli, saya akan beli waktu mereka itu. Nah, artinya beliau melihat mereka menyia-nyiakan waktunya seperti itu. Sementara saya ini sedang mencari waktu untuk menuntut ilmu itu sangat kesusahan. Iya, sangat sulit. Nah, di lain pihak ternyata ada orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Iya. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Iya. Terkhusus kepada para penuntut ilmu untuk benar-benar yang menghargai yang namanya waktunya. Iya, Rasulullah pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5. Ya, salah satunya adalah wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan, fahfadh ayyuhat talibu waqtaka. Ya, maka wahai penuntut ilmu, ya, jagalah waktumu dengan sebaik-baiknya. Falaqad ablagha al-waziru as-salih ibnu Hubairah fi nushika biqaulih wal waqtu anfasu ma uniyat bihifdhihi ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Nah, kata beliau hafizahullah, sungguh ada suatu ucapan yang sangat mendalam dari seorang wazir, seorang ulama, ya, pejabat tinggi yang bernama As-Salih Ibnu Hubairah. Naam, di dalam nasihatnya kepadamu, beliau pernah mengatakan dalam bait syairnya, wal waqtu anfasu ma unita bihifdzih. Waktu itu adalah perkara yang paling berharga untuk kau jaga. Wa arahu ashala ma alaika yadhi'u. Akan tetapi sungguh aku melihatnya, ya, justru waktu itu perkara yang paling mudah untuk kamu menyia-nyiakannya. Jadi waktu itu memang paling berharga untuk dijaga. Di satu sisi, ya, waktu ini paling mudah untuk manusia membuatnya menjadi sia-sia. Nah, subhanallah. Maka ini, ya, dari pengagungan ilmu yang terakhir yang beliau ingatkan kepada kita, ya, agar penuntut ilmu hendaknya memaksimalkan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Ya, tuntut ilmu dengan memaksimalkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, terlebih
Ya, seorang penuntut ilmu di waktu mudanya, ini adalah waktu yang paling baik untuk dia memaksimalkan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Ya, berbeda tentu saja seorang yang menuntut ilmu di masa tua. Ya, sebagaimana kata para ulama, ya, thalabul ilmi ya fi sighar kan naqshi 'alal hajar. Ya, menuntut ilmu di masa muda itu seperti mengukir di atas batu. Sementara menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di atas air. Ya, kalau di masa muda seperti mengukir di atas batu sangat membekas. Beda di masa tua. Ya, walaupun seperti yang sudah kami ingatkan bahwa bukan artinya orang tua tidak harus menuntut ilmu, tetap dia kerahkan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya, tapi tentunya berbeda anak muda dengan orang tua. Ya, seorang yang umurnya masih muda dengan orang yang sudah tua berbeda tentu saja. Nah, maka disinilah seorang ya, pandai-pandai memanfaatkan waktunya. Nah, jangan dia habiskan untuk hal yang sia-sia. Ya, tidak ada penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, maka tuntutlah ilmu selagi bisa. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penyakit kepada kita, ya, dalam keadaan kita tidak mampu lagi untuk menggerakkan badan kita untuk bisa menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Maka ketika Allah masih berikan kekuatan kepada kita, ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita, maka datangi dia, hadiri dia, kejar dia. Nah, karena ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita kejar, sesuatu yang paling berharga untuk kita tuntut, yang bisa mengalahkan keduniaan beserta isinya. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini selesai sudah pembahasan terkait dengan kitab ini, Khulasah Ta'dhimil Ilmi, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Walhamdulillah kita telah menyelesaikannya dalam 22 majelis. Ya, tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu, dan semoga dengan ini kita lebih mengagungkan ilmu syar'i, karena dengan ilmulah ya kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Nah, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa menuntut ilmu, dari kita mengenal agama ini sampai ajal menjemput kita. Yang namanya ilmu senantiasa kita tuntut, sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, minal mahdi ilal lahdi. Kita tuntut ilmu itu ya sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, dan senantiasa kita bersabar di atasnya. Naam, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.